Iya. Jadi kalau kita bicara soal marga Basyaiban ini sebenarnya banyak cerita sebenarnya, panjang ya. Karena Basyaiban ini apa ya? Menarik dan apa? Bahasanya kalau orang sekarang itu apa? Pokoknya memang Basyaiban ini aneh bin ajaib gitu loh. Apa ya kalau saya bilang ya? Makanya di Indonesia ini marga-marga yang suka bikin bikin menarik perhatian itu Basyaiban sebenarnya. Ada yang mengatakan Basyaiban ini Arab yang sudah membumi gitu kan. Karena Basyaiban di Indonesia terutama itu kan nggak ada yang wajahnya wajah-wajah yang Arab gitu, Arabi banget gitu kan, nggak nampak gitu. Tapi saya mumpung ada kesempatan ini, baguslah pertanyaan ini, saya akan cerita sedikit ya tentang Basyaiban, keluarga Basyaiban. Jadi bicara soal marga Syaib, ya, ada beberapa kabilah yang memakai istilah Syaib ya, atau Syaiban itu ada di dunia ini, ada beberapa yang kita kenal. Ya. Satu ada Asyaibah atau Asyaibi atau Bani Syaibah. Mungkin pernah kita pernah dengar keluarga yang memegang kunci Ka'bah. Ya. Itu Asyaibah ya atau Asyaibi. Nah, itu satu. Kemudian ada lagi yang memakai kabilah yang memakai istilah atau kata Syaib itu bin Syaiban. Ya, ada Bait Syaiban. Ada Asyaiban. Ada Asyaibani. Ya. Ada Basyaiban. Nah, ada lagi Al-Busyaiban. Nah, banyak yang pakai istilah ini ya. Yang akhirnya orang-orang yang nggak paham tentang ilmu nasab dikira sama. Jadi dikiranya sama, wow, Basyaiban gitu. Nah, baik. Ini saya bicara tadi marga yang ada kata-kata syaibnya dari secara umum di seluruh dunia ya. Nah, di Indonesia sendiri yang ada di Indonesia ini yang masyhur itu kan Basyaiban. Ya. Nah, kalau tadi mungkin tanyanya ke saya akan cerita tentang keluarga saya. Keluarga saya di Indonesia ini yang pertama kali digelari atau punya marga Basyaiban ini sebenarnya bukan Basyaiban, tapi Asyaibani. Ya, ini yang pertama kali datang ke Indonesia, datuk saya, ya, Asyaibani, Sayyid Abdurrahim namanya. Ya, Abdurrahim bin Abdullah Al-Hijazi bin Umar bin Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Umar bin Sa'duddin bin Muhammad Syamsuddin, bukan Gus Syamsuddin ya. Sayyid Muhammad Syamsuddin bin Sayyid Asy-Syarif As-Sultanul Kabir Maulaya Qurratu Aini Sa'duddin Al-Jabawi Asy-Syaibi Asy-Syaibani Al-Idrisi Al-Hasani. Nah, di situ ada jadi Sayyid Sa'duddin itu leluhur dari kami, datuk kami. Makanya di Indonesia ini makamnya ada di Damaskus. Damaskus itu di Syria. Nah, ini ada generasi yang keberapa ini yang Sayyid Abdurrahim ini? Ini yang ke Indonesia. Nah, beliau ini sebenarnya Asyaibi dan Asyaibani. Asyaibi ini dari jalur perempuan, Asyaibani dari jalur laki-lakinya. Asyaibaninya ini dari datuknya lagi, di atasnya lagi.
itu Sayyid Sa'dullah Asy-Syahir bi Syaiban. Nah, ini yang pertama kali disebut atau punya gelar lakop Syaiban. Sayyid Sa'dullah. Ini makamnya ada di Tunisia. Sayyid Sa'dullah ini kalau ditarik lagi ke atasnya nasabnya itu bin Abdurrahman bin Ali Al-Mahjub bin Abdullah bin Umar bin Idris. Yang kedua, Al-Asghar ya, bin Idris Al-Akbar. Ini di Maroko. Kerajaan Idrisiyah. Nah, kalau misalnya lihat di Google itu nanti ada itu. Sayyid Idris, Maula Idris itu. Bin Abdullah Al-Mahad Al-Kamil bin Hasan Al-Muthanna bin Hasan As-Sibti. Sayyidina Hasan. Nah, itu. Nah, inilah leluhurnya dari Sayyid Sa'duddin. Nah, makanya di Indonesia ini ada, mungkin pernah dengar Thariqah As-Sa'diyah. Nah, yaitu dari buyut kami, datuk kami. Nah, kembali lagi ke Indonesia. Sayyid Abdurrahim ini tahun 1600-an ke Indonesia. Ya kan, karena waktu itu zamannya kan zaman perang ya, zaman perang. Jadi yang namanya gelar atau lakop atau apa panggilannya sudah dimasturkan semuanya, disembunyikan semua karena perang kan. Nah, sehingga pada akhirnya ketika beliau sudah wafat dan sampai generasi yang berikutnya ya memang tidak diajarkan ta'assub fanatik terhadap nasab, lebih membumi gitu loh. Jadi mau dipanggil apa aja terserah. Jadi makanya dzurriyyahnya Sayyid Abdurrahim ini ada yang dipanggil Raden Mas, ada dipanggil Kiai, ada dipanggil Sayyid juga masih ada. Nah, kemudian di tahun-tahun berikutnya karena jangka waktunya sangat lama sekali, sehingga pada waktu tahun 1960 dan 70-an gitu ya. Itu banyak keluarga-keluarga dari keluarga Ba'alawi, keluarga Habaib ya. Itu yang datang ke Indonesia. Nah, itu ada marga yang sama. Namanya Basyaiban. Basyaiban tapi dari Hadramaut. Nah, ini keturunan dari Imam Abu Bakar Basyaiban. Ya. Nah, jadi memang keluarga Ba'alawi ini banyak yang dipanggil Habaib. Ya. Nah, kemudian yang akhirnya makam datuk kami, Sayyid Abdurrahim ini ya dikiranya Basyaiban gitu loh. Itu di Pasuruan ya, di Pasuruan. Yang akhirnya, ini kalau saya ceritakan panjang. Yang akhirnya banyak distorsi, banyak orang yang justru yang nggak paham itu dikiranya Sayyid Abdurrahim ini malah dikiranya punya nama lain. Ada yang mengatakan bahwa Sayyid Abdurrahim ini punya nama Sayyid Arif. Wah, ada lagi yang mengatakan Kiai Sugoropuro. Wah, itu banyak itu. Kemudian ada lagi yang mengatakan bersaudara dengan Sayyid Sulaiman yang ada di Mojo Agung, kakak beradik. Basyaiban ya. Tapi akhirnya karena ini distorsi, akhirnya muncul cerita-cerita yang salah. Sampai kemudian ada yang mengatakan bahwa Sayyid Abdurrahim ini tidak punya keturunan. Sayyid Abdurrahim Basyaiban ini tidak punya keturunan. Nah, padahal keturunannya banyak. Keturunannya banyak dan data-datanya tercatat rapi di keluarga besar kami yang ada di Damaskus sana. Itu ada di kitab induk ya, nasab Sayyid Sa'duddin Al-Jabawi Asy-Syaibani Al-Idrisi Al-Hasani. Itu ada di kitab induk juz 20 halaman 310. Nah, makanya ketika rame-rame ada sebutan Basyaiban yang Sayyid Abdurrahim ini tidak punya keturunan. Nah, akhirnya kami sebagai dzurriyyahnya menyampaikan bahwa itu salah. Itu salah.
Sayyid Abdurrahim bukan saudaranya Sayyid Sulaiman. Sayyid Abdurrahim dengan Sayyid Arif itu beda orang. Beda orang, beda ayah. Karena masyhurnya kalau yang saudaranya Sayyid Sulaiman itu bin Abdurrahman Basyaiban. Nah padahal kita bukan bin Abdurrahman, tapi bin Abdullah. Nah kemudian banyak yang nggak terima juga. Maksudnya keluarga yang Ba'alawi ini nggak terima. Loh, tapi kenapa kok jadi Basyaiban? Kenapa kok begini? Sedangkan keluarga Anda di catatan kami tidak ada. Mungkin pernah dengar ya, keluarga kami, Basyaiban kami tidak tercatat di Robito Alawiyah. Ya kan? Ramai itu kan. Ya memang nggak ada karena kami bukan Ba'alawi. Karena kami bukan jalur Yaman. Basyaiban kami ini bukan Basyaiban Ba'alawi. Bukan Basyaiban yang tercatat di Robito Alawiyah. Ya, kami sebenarnya Asy-Syaibani. Nah tapi karena sudah bertahun-tahun ya, sudah masyhur dengan Basyaiban, ya mau gimana lagi. Nah akhirnya untuk menyikapi hal ini supaya tidak terjadi pemahaman yang keliru, yang berlarut-larut, kami minta pendapat, ya minta kebijakan dari keluarga kami yang ada di Damaskus, yang ada di Turki, yang ada di Maghrib, yang ada di Mekah. Gimana ini enaknya? Nah, biar nggak dianggap sama gitu kan. Akhirnya ya sudah, kalau memang di Indonesia keluarga Asy-Syaibani di Indonesia masyhur dengan Basyaiban, untuk membedakan ditambahin aja di belakangnya Al-Idrisi. Ya sudah. Kalau pengen mau disebutkan Asy-Syaibaninya silakan. Nah, tapi karena sudah masyhur Basyaiban, mau gimana lagi? Nah, ya sudah nggak apa-apa. Jadi intinya keluarga Asy-Syaibani yang ada di Indonesia, dzurriyyah dari Sayyid Sya'duddin Al-Jabawi Asy-Syaibi Asy-Syaibani Al-Idrisi Al-Hasani disebut atau dikenal dengan keluarga Basyaiban Al-Idrisi. Jadi kesimpulannya di Indonesia ini ada dua Basyaiban. Basyaiban Al-Idrisi dan Basyaiban Ba'alawi. Nah yang Ba'alawi ini dipanggil Habib panggilannya. Ya, saya nggak mau ngebahas soal ini. Ini keluarganya ini beda dengan kita. Ini sendiri sudah. Ya. Nah sedangkan kami yang Al-Idrisi itu Sayyid Syarif. Bukan Habib. Makanya kan banyak yang bingung itu orang-orang itu kan. Wah ini bahkan sampai ada yang mengatakan saya Habib palsu, Habib abal-abal, Habib KW itu. Wah, karena banyak manggil saya Habib. Padahal bukan gitu. Ya, makanya saya jelaskan. Saya bukan, kalau dari nasab, tinjauan nasab, saya bukan dari marga golongan habaib. Tapi dari golongan Sayyid Syarif, Ashraf. Gitu. Nah itu yang lebih tepat. Gitu. Tapi ada yang masih ngotot. Enggak, saya pokoknya manggil antum Habib karena antum kekasih kami loh. Dicintai, maksudnya dicintai gitu ya. Wah ini nanti menimbulkan persepsi yang berbeda. Makanya saya di beberapa medsos saya jelaskan. Saya bukan dari golongan marga habaib. Gitu. Tapi dari Sayyid Syarif. Nah ini biar kelihatan bedanya gitu. Nah tadi saya sebutkan juga kenapa ada Asy-Syaibi di situ. Jadi Sayyid Sa'duddin ini ayahnya namanya Sayyid Yunus. Sayyid Yunus ini ayahnya namanya Sayyid Abdullah. Nah Sayyid Abdullah ini, Asy-Syaibani ini diambil menantu oleh tokoh ya. Tokohnya keluarga Asy-Syaibah yang memegang kunci Ka'bah. Gitu loh. Jadi yang Asy-Syaibi ini dari jalur ibu perempuan, yang Asy-Syaibani dari jalur laki-laki. Jadi kita ya Asy-Syaibi ya Asy-Syaibani gitu. Al-Idrisi Al-Hasani. Nah, tapi di Indonesia karena dulunya sudah dikenal dengan Basyaiban,
Ada pembiaran yang sudah sangat lama, terjadi distorsi yang sangat lama. Ya sudah, jadinya Basyaiban Al-Idrisi. Ya, memang Basyaiban ini khasnya Yaman, khasnya ada kata ba di situ kan. Ada ba Fakih, ya kan? Ada ba Hashim, ada apalagi itu. Itu khasnya Yaman sudah itu. Baharun. Nah, itu. Jadi ya kira-kira begitulah yang soal Basyaiban Al-Idrisi.